Halo Arnold, aku tahu bahwa kau sangat suka bepergian, terutama bepergian menjelajah waktu. Selamat datang di tahun 2100. Gadis ini punya lensa kontak yang terhubung dengan internet. Dia bisa mencari informasi apapun tentangmu hanya dalam beberapa detik. Di sini kau akan mati sebagai perjaka. Masuklah, lift luar angkasa ini akan membawamu pada ketinggian 35.000 km di atas permukaan laut, langsung menuju ring besar yang akan mengubah energi rotasi bumi menjadi listrik. Di sebelah kananmu ada toko anggota tubuh manusia. Ayo kita masuk ke dalam dan kita cari pengganti untuk jarimu yang malang. Dokter ini bisa menciptakan kembali seluruh organisme hanya dari genomnya. Jadi semua kebun binatang di sini penuh dengan dinosaurus, burung dodo, dan bahkan manusia Neanderthal. Kau ingin camilan? Printer 3 dimensi di sini mencetak makanan dari sel hewan buatan, tepung sintetis, dan mineral. Dan rasanya lebih enak dibanding makanan dari tahun 2019. Dunia yang sangat indah, bukan? Tapi itu semua bisa jadi sangat berbeda. Adanya perang nuklir, pemanasan global, pandemi, ini juga bisa menjadi masa depan kita. Itu bukan masa depan cerah yang dipikirkan semua orang. Benar sekali, pada tahun 2050, bumi mengalami pemanasan global. Populasinya bertambah hingga lebih dari 10 miliar orang. Kelebihan populasi ini menyebabkan kekurangan air bersih. Bisa kau bayangkan, planet ini berada di tepi kehancuran dan mereka memperebutkan Pepsi. Baik, kembali ke misi kita. Pada tahun 2050, semua orang punya implan cybernatika. Dan karena drone musuh bisa mendeteksi implan itu pada jarak 10 km, kau, Arnold, adalah orang paling tidak terdeteksi dan tidak terkalahkan di tahun 2050. Kaulah yang akan membantu mengubah arah peperangan. Prajurit berkumpul. Jadi Arnold, musuh sudah terlihat berada di utara, tapi jalannya terhalang oleh senjata elektromagnetik. Alih-alih proyektil, mereka menembakkan impuls listrik dan kecepatan impulsnya mencapai 7.000 km per jam. Kita harus cari tempat berlindung, cepat. Turun ke terowongan subway. Kau berhasil menghindari senjata itu, Arnold. Tapi kini ada masalah lain. Pemindai mendeteksi adanya drone. Dan jangan cemas, Arnold. Ingat, semua drone ini tidak akan menyadari keberadaanmu. Kau hanya perlu segera melewati mereka dan matikan dayanya. Bagus, Arnold. Masa depan jelas belum siap untuk orang sepertimu. Lanjutkan, kawan. Kau hampir sampai. Waktunya untuk ke permukaan. Arnold, ada banyak musuh di sekitar. Masuklah ke dalam baju pelindung. Dengan itu, kau bisa menjadi prajurit super dan bepergian jauh tanpa merasa lelah. Dan semua aktivitas fisik menjadi 20 kali lebih mudah dibanding sebelumnya. Kini kau tidak terhentikan, Arnold. Kini kau hanya perlu menguasai pengendalinya. Arnold, tidak! Kau baru saja membunuh dirimu di masa depan. Oke, baiklah. Tak ada waktu untuk berduka. Musuhmu datang. Kau punya pelontar api. Gunakan. Oh yeah, tidak ada yang mengira bahwa ini suatu hari akan terjadi di Hollywood. Arnold, awas! Ada roket! Arnold? Arnold! Apa kau tidak apa-apa? Apa kau siap untuk hidup 1000 tahun? Beri sedikit suntikan dulu. Jadi mari bicarakan dulu tentang apa yang akan kau tawarkan pada orang-orang dengan hidup 1000 tahun ini. Tidak ada, kecuali mungkin 230 kg berat kulit yang terus tumbuh dari tubuhmu. Dan pada akhirnya bisa menutupi 1,5 lapangan sepak bola. Kemudian semua rambutmu akan tumbuh, yang panjangnya akan sama dengan tinggi 10 patung Liberty. Ini mungkin hal terbaik yang bisa kau tawarkan. Tapi jangan khawatir, ada manfaat lain. Selama 100 tahun terakhir, rata-rata tinggi badan orang naik 8 cm yang sudah banyak dijelaskan oleh kemajuan medis. Jadi bagaimana jika kau terus tumbuh sepanjang hidup? Di akhir percobaan, tinggimu bisa mencapai 80 meter. Nah, sekarang kau benar-benar menjadi makhluk yang sangat menggelikan. Tapi tidak, bahkan untukmu, Arnie, itu berlebihan. Sebagian besar masalah umur panjang terletak pada ketidakmampuan organ karena beban operasi selama lebih dari 100 hingga 200 tahun. Pada akhirnya sendimu akan mulai rusak karena berat dan tekanannya sendiri. Untungnya, organ robotik akan muncul menggantikan yang rusak. Iya, itu lebih baik. Tapi apa mungkin mengganti semua jenis bagian tubuh? Sayangnya tidak. Otak ada batasnya, pastinya. Ingatan Arnold mampu menampung 2,5 petabyte informasi. Ini setara dengan konten foto di Facebook, ditambah 20 juta kotak arsip, tumpukan penuh dokumen.
Ini mungkin tampaknya angka yang sangat besar, tapi pada akhirnya dalam 300 tahun ingatanmu akan penuh. Karena Arnie akan menjadi orang tertua di planet ini. Dia akan menjadi terkenal, tapi dia tidak bisa menggabungkan dua kata karena ingatannya sudah penuh. Jadi, tubuhmu tidak dirancang untuk hidup selama itu, Arnie. Tahukah kau hal terbaik yang bisa kau lakukan untuk orang-orang? Matikan dirimu sendiri. Kau baru saja melakukan perjalanan waktu ke 3 miliar tahun yang lalu. Hanya ada uniselular organisme hidup selama era ini. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penghinaan. Jadi Arnold, apa kau bahagia sekarang? Setelah dipikir-pikir, jujur saja, aku mengkhawatirkan umat manusia jika kau tiba-tiba harus jadi bapak pendiri. Bagaimana bisa jadi perubahan? Bumi, 2020, kau sekarang adalah manusia paling bahagia yang masih hidup. Hanya kau manusia yang masih hidup. Semua orang di planet ini hancur saat eksperimen materi gelap jadi kacau. Apa rencanamu, Arnold? Hei, kau mau kemana? Aku penasaran berapa lama kau bisa bertahan. Dengan tidak ada orang yang bekerja di pembangkit listrik, tidak ada lagi listrik. Dan itu berarti tidak ada pemanas, tidak ada lemari es, dan tidak ada air bersih. Mungkin kau harus mencari beberapa tip bertahan hidup di internet. Oh, tunggu. Tidak ada lagi internet di sini. Kau perlu memikirkan cara bertahan hidupmu sendiri. Air kemasan memiliki umur simpan sekitar 2 tahun, dan kau dapat mensterilkan air sungai dengan alkohol yang kuat. Bagaimana dengan makanan? Satu-satunya produk makanan dengan masa simpan tidak terbatas adalah beras, susu kering, dan madu. Dan sejujurnya, sepertinya tidak mungkin kau bisa menguasai seni berburu. Untuk mendiversifikasikan dietmu, kau harus pindah ke Meksiko. Di sana lebih hangat dan kau bisa bertani. Kau juga perlu mengolah keterampilan medis agar tidak mati saat pertama kali kau memotong dirimu sendiri. Dan bahkan setelah bertahan dari semua masalah hidup dasar ini, kau harus mencoba tidak kehilangan akal sehat karena kesepian yang absolut dan terus-menerus. Wah, sepertinya kau berhasil, Arnold, sendirian. Dan semua itu tanpa orang yang memproduksi bahan makanan, membangun rumah, mengelola fasilitas pengolahan air, sensor monitor di pembangkit listrik tenaga nuklir, dan ruang stasiun kendali. Oh, wow. Arnold, kau selamat? Hampir seperti semua bentuk kehidupan terendah, seperti mikroba. Tapi kini ada masalah kecil dengan air. Setelah meteor berdiameter 100 km menabrak bumi, gelombang kejutnya menghancurkan hampir semua kehidupan dalam radius 100.000 km persegi. Ada pelepasan belerang yang sangat banyak, dan abu serta debu dari semua kehancuran ini naik ke atmosfer lapisan atas dan menghalangi sinar matahari menembus. Kau pasti lapar. Untunglah kau menyimpan makanan luar angkasa di dalam roket. Tak ada makanan. Ini mengerikan karena tak ada makanan tersisa di bumi. Untunglah kau pakai baju luar angkasa karena suhu di luar minus 50 derajat Celcius dan kau tidak mau berjalan terlalu lama di luar sini. Awas! Aku lupa memberitahu bahwa kecoa juga selamat dan mereka bermutasi sedikit lebih besar. Sebaiknya kau lari menuju tanpa batas dan lebih lagi. Arnold, bagaimana kau bisa menempatkan dirimu dalam keadaan seperti itu ya? Suatu hari yang cerah, sama sekali tidak ada tanda-tanda bencana. Arnold telah dikurung di sebuah hypermarket sampai akhir hayatnya. Kalian mungkin bertanya kenapa? Dan jawabannya adalah hanya karena aku hanya ingin mengurungnya di hypermarket. Di sini kau bisa makan manisan dan permen sepanjang hari. Dan kau bisa berkeliling toko dengan troli. Yang kau mau barang-barang untuk rekreasi, olahraga, pakaian, dan bahkan obat-obatan. Rata-rata ada 120.000 produk berbeda di hypermarket yang akan memberimu 50 tahun kehidupan tanpa beban. Tapi sayangnya tanpa listrik, sebagian besar barang-barang ini akan rusak keesokan harinya. Pada suhu normal, segudang susu yang ada di toko akan basi hanya dalam 18 jam. Ayam segar dan juga daging sapi semuanya akan rusak dalam sehari. Kue dan kue kering akan bertahan sedikit lebih lama, mungkin 36 jam. Jika beruntung, kau bisa coba siapkan. Mengasinkan ikan dan mengeringkan roti. Kemudian keawetannya bisa diperpanjang selama bertahun-tahun. Tapi hei, manfaatkan hari ini, iya kan Arnold? Setelah seminggu, sayuran dan buah-buahan juga akan rusak. Dan kau harus beralih ke sereal. Tapi bahkan untuk itu akan menghabiskan persediaan air yang terbatas, yang bisa kau minum setidaknya selama 10 tahun. Kau bisa mencoba menambah dengan menyaringnya melalui batu bara dari perkebunan dan kemudian membersihkannya dengan perak. Oke, jadi mulai sekarang, makanan yang biasa kau makan adalah makanan kaleng.
Rebusan daging sapi bisa bertahan hampir selamanya jika kemasannya tidak rusak. Dan acar mentimun dan tomat bisa menjadi tambahan sumber air. Jadi, 3 ton makanan kaleng yang ada di toko akan bertahan selama 8 tahun. Dan sumber makanan terakhir yang tersisa adalah banyak hal yang dapat digunakan untuk tujuan lain. Misalnya, kau bisa menyeka pantatmu dengan hampir semua jenis kertas. Kau hanya perlu meremas semuanya dan, ya, pakai saja. Seperti yang dilakukan oleh nenek buyut kita. Dan saat kau kehabisan uang tunai, kau bisa gunakan kartu. Ini bukan pagi yang indah, Arnold. Apa kamu ingat hari ini hari apa? Ya, tentu saja. Hari ini adalah hari kiamat. Gunung berapi telah meletus, lalu terjadi tsunami. Dan yang lebih seram lagi, ada meteor besar yang akan datang. Jadi letusan gunung berapi super adalah contoh dari kemungkinan kiamat yang pernah dialami oleh nenek moyang kita, Arnold. Misalnya adalah letusan gunung berapi Toba 750.000 tahun yang lalu mengurangi populasi manusia menjadi hanya 3.500 jiwa. Dan ini juga diduga sebagai permulaan dari zaman es. Kamu ini tampak begitu tenang, Arnie. Seolah-olah kamu sudah punya solusinya. Arnold, kamu sudah bersiap. Aku sangat bangga padamu. Balon udara panas yang benar saja. Tunggu, apa kamu membuatnya sendiri? Ya, sepertinya begitu. Kamu yakin benar-benar membutuhkan semua barang ini, Arnold? Atau kamu membawa TV hanya sebagai beban pemberat? Baiklah, ayo terbang. Kamu bukan orang pertama yang sudah berhasil membuat balon udara sendiri. Larry Walters memasang balon cuaca ke kursi dan menerbangkan dirinya sendiri ke langit, hampir mencapai 5 kilometer. Tiket penerbangannya adalah seharga $1.500. Rekor ketinggian untuk penerbangan dengan balon. Dan tentu saja, penghargaan Darwin. Selamat dari kiamat karena berada di awan adalah pilihan yang bagus, Arnold. Kamu tidak bisa tersentuh oleh tsunami atau gempa bumi. Tapi, lihatlah, ada meteor. Karena gesekan, suhunya kini melebihi 1.500 derajat Celcius. Balon udara panas yang asli terbuat dari kain tahan api. Tapi kalau yang ini, apa yang kamu gunakan, Arnold? Oh, hanya itu saja? Lihatlah, hujan dari puing-puing meteor. Jadi, Arnie, berapa lama menurutmu kamu bisa bertahan di situ? Perjalanan balon keliling dunia non-stop pertama dilakukan oleh Piccard dan Jones pada 1 Maret 1999. Mereka mendarat di Mesir setelah penerbangan sejauh 41.000 kilometer yang berlangsung hampir 20 hari. Aku ucapkan selamat, Arnold. Kamu sudah selamat dari kiamat. Memang benar, seluruh peradaban lainnya telah hancur. Satu-satunya yang selamat adalah kamu, kecoa, dan promotor. Mereka pasti akan selamat dari kiamat apapun. Tidak sesuai dengan aku bayangkan. Karena ada letusan gunung berapi, langit dipenuhi dengan awan yang padat, dan kehidupan menjadi gelap tanpa adanya matahari. Menarik. Bagaimana kamu bisa hidup seperti ini, Arnold? 1 miliar manusia menderita kekurangan vitamin D. Jika matahari menghilang, maka setelah 7 hari, separuh populasi akan menderita depresi yang akut. Dan akan ada peningkatan 75% risiko terkena kanker. Akan terjadi peningkatan 32% pada kasus stroke. Dan akan menjadi 2 kali lebih mudah terkena diabetes. Karena itu, sebaiknya kamu jangan membeli makanan kaleng, tapi vitamin. Tanpa matahari, tidak ada alasan untuk hidup di permukaan bumi ini. Jadi semua orang pindah ke bawah tanah dan beradaptasi dengan keberadaan baru ini. Nutrisi berada di tangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Para ilmuwan menciptakan pertanian jamur dan juga hidroponik yang mampu menumbuhkan berbagai macam produk. Dan dengan printer 3 dimensi, kamu bisa dengan cepat mencetak hidangan favoritmu. Tanpa sinar matahari, otak manusia tidak bisa membedakan antara siang dan juga malam. Hormon menjadi kacau dan terjadi peningkatan obesitas yang tajam. Saat hormon leptin yang bertanggung jawab atas nafsu makan berkurang hingga 80% porsi makan harian akan meningkat hampir setengahnya 44%. Dan hal ini akan menyebabkan penambahan berat badan. Hei, kamu yakin boleh masuk ke sana? Semuanya terlihat seperti di film-film tentang pahlawan super. Koridor panjang, laboratorium rahasia, dan inilah solusinya. Semua ini ternyata merupakan eksperimen global. Siapa di balik semua ini?
Ayo, Arnold, dengan mengalahkan penjahat utama yang aneh ini, kamu bisa selamatkan planet. Vitamin D membantu dalam asimilasi kalsium yang penting untuk kesehatan tulang. Jika kekurangan vitamin D, tulangmu akan menjadi lemah dan juga rapuh. Itulah sebabnya saat kamu berjalan, kakimu terasa seperti karet. Dan dalam kondisi gelap gulita, peluangmu mengalami patah tulang yang fatal menjadi 2 kali lipat. Arnold, kamu adalah pahlawan sejati. Kamu telah mengembalikan semua umat manusia ke kehidupan normal. Tapi, mengetahui obsesimu yang selalu demam bintang, hal ini bisa berbahaya. Ayo kita kembali. Selamat untukmu, Arnold. Kamu sekarang berada di gurun pasir Dusty Lut di Iran. Ini adalah tempat terpanas di planet ini. Jika aku jadi kamu, aku akan mulai menghemat cairan. Ada 3 juta kelenjar keringat dalam tubuh manusia. Jadi, kamu akan kehilangan hingga 3 liter cairan per jam. Dan semua garam dalam tubuhmu akan dikeluarkan dari cairan. Dan ini akan menyebabkan kejang pada anggota tubuhmu. Arnold, jangan melompat ke sana. Itu hanya fata morgana. Aku kira terkadang kebodohanmu itu ada manfaatnya juga. Oke, jadi sekarang kamu akan kedinginan. Mari cari tahu di mana dirimu berada. Ini bukan situasi yang terbaik, sobat. Kamu berada di desa Omiakon, Yakutia di Rusia. Dan ini adalah tempat terdingin di bumi. Tepatnya suhu minus 71,2 derajat Celcius tercatat di sini. Astaga, menurut dari statistik, per tahunnya 140 orang meninggal di sini karena hipotermia. Ayolah Arnold, bergerak! Suhu tubuh manusia adalah 36,6 derajat Celcius. Di cuaca seperti ini, suhu tubuh akan turun. Dan bagaimana bisa? Tubuhmu akan berusaha menghangatkan diri dan itu dilakukan dengan menggigil. Kemudian ingatanmu akan mulai hilang. Dan selanjutnya, pikiranmu. Walaupun untukmu Arnold itu biasa terjadi padamu. Hal ini akan diikuti oleh rasa hangat yang palsu. Arnold, sobat, kamu harus mulai mengentakkan kakimu atau kematian akan menjemputmu. Ayo Arnold, kamu pasti bisa. Kerja bagus, sobat. Kemana dia pergi? Dan disinilah kamu. Baiklah, aku tidak akan membangunkanmu. Kamu benar-benar telah melalui banyak hal. Mimpi indah, sobat. 10 hours later. Jadi kamu sedang menganggur sekarang. Ayo kita main game populer yang semua orang tahu. The floor is lava. Tapi kali ini lavanya sungguhan. Ini keren kan? Inilah akibat yang ditimbulkan oleh game anak-anak ini. Yaitu bencana global. Jangan sentuh lantainya, Arnie. Suhu lava bisa mencapai 1.200 derajat Celcius. Kamu bisa bergerak menggunakan benda apapun yang terlihat. Tapi ingat, kursi akan terbakar hanya dalam waktu 3 detik. Tempat tidurmu akan lenyap dalam waktu 5 detik. Dan TV-mu akan meleleh lebih cepat dari tayangan 1 iklan televisi. Ayo sekarang naik ke atap. Hei, jangan sampai jatuh. Jika badanmu jatuh ke dalam lahar, tubuhmu akan mengalami luka bakar serius yang akan menghancurkan semua ujung syaraf dan merebus lemak syapkutanmu. Tapi sisi baiknya, kamu bahkan tidak akan sempat merasakan bagaimana lava membakarmu sampai ke tulang. Ayo cerdaslah sedikit, kawan. Oh sial, dasar bodoh. Material logam sangat mudah menjadi panas. Dasar idiot. Tapi tenang saja. Walaupun jatuh, kamu tidak akan tenggelam. Lava tidak secair seperti yang terlihat. Malah sebaliknya, kepadatannya bahkan lebih tinggi daripada beton. Untuk berjalan di atas lava, kamu perlu sepatu bot asbes khusus seperti yang digunakan oleh para ahli geologi. Wow, ini semakin panas. Di suhu ini, semua air di lautan akan mendidih dan berubah menjadi panci besar sup ikan. Saatnya menyelamatkan ikan terakhir di dunia. Tapi, sebenarnya yang terburuk bukanlah lahar panasnya, tapi apa yang terjadi saat lahar sudah mendingin. Saat kehilangan suhu, lava menciptakan awan uap dan gas asam. Dan itu mengandung partikel kaca yang sangat kecil yang berbahaya bagi manusia. Tapi jangan khawatir, tidak lama lagi seluruh dunia akan berubah menjadi kepulauan Hawaii yang terbentuk setelah letusan gunung berapi. Mimpi yang menjadi kenyataan, Arnie. Sekarang kamu serasa tinggal di Hawaii, tapi sayangnya tanpa lautan. Arnold, bangun. Aku punya kejutan untukmu. Tentu saja kau tahu aku adalah sekutumu dalam melawan fobia sosialmu. Kuputuskan untuk membantumu dengan memindahkanmu jauh dari orang-orang. Lebih tepatnya, ke puncak Gunung Everest.
Nama lain gunung itu adalah Chomolungma dan itu puncak tertinggi di planet bumi. Omong-omong, hanya info saja, tapi kau berutang $50.000 padaku. Ini biaya untuk ekspedisi ke atas sini. Untuk bertahan di puncak kau butuh perlengkapan terbaik. Lagi pula, kadar oksigennya sangat sedikit dan sangat dingin. Turunlah, cepat setidaknya 1 kilometer. Cepatlah Arnold, tapi bergeraklah sepelan mungkin. Oksigen di sini hanya sepertiga kadar normal. Coba untuk menghemat energimu. Kurangnya udara menyebabkan otak salah memperkirakan waktu. Merangkak sejauh 5 meter dalam 3 jam sepertinya terlalu lambat bagiku. Untungnya, angin di puncak bisa mencapai 200 meter per detik dan itu bisa membantu kita. Kau bisa terbang sejauh 8 km hanya dalam waktu 3 menit. Tapi hati-hati, langkan pegunungannya bisa menghalangi. Beruntung sekali kau jatuh ke tumpukan sampah. Wisatawan Everest meninggalkan banyak sampah di gunung hingga pemerintah mau membayar $2 untuk setiap kilogram sampah yang diambil di sini. Aku lihat kau coba mengembalikan $50.000. Arnold, berusaha untuk tidak terlalu banyak bernapas. Pada suhu minus 60 derajat Celcius, paru-parumu akan mulai mengering. Batuk gunung sangatlah parah hingga bisa mematahkan rusuk. Maaf Arnold, tapi para pendaki tidak bisa memindahkan jenazah dari Gunung Everest. Itu mustahil. Terlebih, jenazah dijadikan penanda ketinggian untuk puncak gunung. Baiklah Arnold, setidaknya kau menemukan kegiatan yang berguna. Aku lihat kau sangat senang berada di sini kawan, terutama setelah kondisi yang sangat dingin itu. Kurasa kau terlalu berlebihan menikmatinya. Halo Arnold, sepertinya kau mulai berhalusinasi karena kekurangan oksigen dan ada yang membawamu ke kemah. Aku senang kau sadar, tapi masih ada jarak 6 km lagi. Sayangnya, aku rasa kau tidak punya kekuatan untuk sampai di rumah. Tapi tunggu, Arnold, aku ada ide. Kau bisa mengulangi aksi Marco Siffredi. Pada tahun 2001, dia menuruni Gunung Everest menggunakan seluncur salju. Aku yakin padamu Arnold. Beberapa tulang patah dan radang dingin tahap akhir. Tapi kita sampai di bumi. Arnold, ini tidak bisa dipercaya. Ayo, berteriaklah bersamaku. Hore! Arnold, aku hanya bercanda. Kau tidak boleh berteriak di gunung. Itu bisa memicu longsor. Arnold, gayamu sungguh luar biasa. Iya, hari ini jelas bukan harimu. Kau terlihat seperti omong kosong. Tapi itu sepadan, kau menghibur banyak orang. Tunggu, apa kau sedang mengalami koma? Lihatlah dirimu, kau akan berpikir sudah mati, tapi kau sebenarnya masih hidup. Dalam keadaan koma, kau tidak mampu merespons rangsangan eksternal. Karena itu, kau akan menjadi penggemar K-pop terbaik. Dan kau bisa mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang selama bertahun-tahun. Orang bisa mengalami koma dari beberapa hari hingga belasan tahun. Edward O'Bara mengalami koma pada usia 16 tahun dan menghabiskan 42 tahun dengan cara ini. Dalam keadaan ini, otak terus berfungsi dan pasien bisa mendengar dan merasakan. Mereka seperti berkeliaran di sepanjang koridor yang panjang dan juga lembab. Labirin melalui mekanisme yang kompleks. Tingkatan koma ditentukan oleh skala koma Glasgow, di mana 15 poin adalah kesadaran yang jelas dan 3 poin adalah kematian otak. Arnold, mereka akan melepas alatnya. Bangun, dan aku berjanji, tidak akan ada lagi eksperimen kepadamu. Ada cahaya di ujung terowongan. Ayo Arnie, kau bisa melakukannya. Aku tidak menduga bisa mengatakan ini, tapi kau benar-benar membuatku khawatir. Bagaimana perasaanmu? Apa kau berbicara bahasa Klingon? Kau menjadi salah satu dari mereka yang setelah koma lupa bahasa asli mereka dan mulai berbicara dalam bahasa yang sama sekali asing. Tapi fakta bahwa kau mulai makan kotoran setelah koma adalah sesuatu yang baru. Betapa uniknya dirimu bagaimanapun juga. Tapi selamat, kau sudah mendapatkan 10 juta views. Bagaimana jika bumi tiba-tiba berhenti? Pada saat berhenti penuh, karena inersia, semua benda akan terbang ke arah timur, mencapai kecepatan lebih dari 1.500 km per jam. Selain itu,
gangguan atmosfer akan menciptakan angin kencang. Tapi pada saat yang sama, jangan lupa, gravitasi bumi akan tetap sama. Momentum lautan dan samudra akan menciptakan tsunami raksasa yang bisa menghanyutkan daratan sejauh 27 km per menit. Satu hari akan ditempuh selama 1 tahun penuh karena bumi dengan kecepatan 29,78 km per detik membuat satu lingkaran penuh mengelilingi matahari. Siang hari, matahari terbit hingga terbenam akan berlangsung selama 6 bulan di bawah teriknya sinar matahari yang panas. Dengan 6 bulan sisanya adalah malam hari dengan suhu dingin yang turun hingga minus 55 derajat. Saat bumi berhenti, gaya sentrifugal akan menciptakan bukit-bukit tinggi di Khatulistiwa. Nantinya, bukit-bukit itu akan menghilang, menyisakan satu benua cincin yang kokoh di Khatulistiwa yang memisahkan 2 samudra raksasa. Namun, hal buruk yang akan terjadi adalah inti bumi berhenti berputar. Lagi pula, inti bumi adalah bola logam cair yang besar yang melalui rotasi menghasilkan medan magnet bumi. Medan magnet melindungi planet ini dari radiasi. Jadi mulai sekarang, berada di permukaannya sangat berbahaya. Arnold, oh astaga, kamu seperti seekor tardigrada yang coba bertahan dari bencana. Kamu harus mencari tempat berlindung. Aku sarankan pindah ke daerah Khatulistiwa yang paling aman. Cepat Arnold, kamu bisa naik bus terakhir ke Catacombs. Sekarang semua orang telah pindah ke bawah permukaan bumi. Jangan khawatir, ini adalah kota sungguhan dengan keamanan terbaik. Kamu bahkan bisa menanam makanan di sini. Sungguh petualangan yang luar biasa, Arnold. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana Arnold akan hidup di bawah tanah, tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Arnie, bangun! Tornado raksasa sedang menuju ke rumahmu. Cepat lari ke jalan, kau harus keluar ke tempat terbuka. Bagus sekali. Tentu saja agar kau benar-benar bisa selamat, ada baiknya kau bisa bersembunyi di ruang bawah tanah rumahmu. Tapi tentunya akan lebih menarik bagiku dan penonton untuk melihat apa yang akan terjadi jika kau ada di dalam tornado. Siap? Dan masuk! Apa isinya, Arnie? Lebar corong tornado terbesar bisa mencapai 1.500 meter. Kau akan berada di sana saat berputar. Setiap tahun di Amerika Serikat sekitar 1.000 tornado terbentuk. Dan hanya sedikit di antaranya yang benar-benar raksasa. Kau beruntung lagi, Arnie. Sekarang kau ada di salah satunya. Kurasa sekarang waktu yang tepat untuk membahas tekanan rendah dan pelepasan oksigen. Tekanan atmosfer di dalam tornado sangat rendah, sehingga paru-parumu tidak dapat mengambil cukup oksigen dari udara. Dan setelah beberapa menit, kau akan pingsan dan mati lemas. Akhirnya, aku benar-benar lelah mendengar teriakanmu. Udara yang rendah oksigen setara dengan mendaki Gunung Everest tanpa tangki oksigen. Wisata gunung jelas tidak cocok untukmu, Arnie. Tapi daripada kau mati dalam tornado karena kekurangan oksigen, mungkin sebaiknya kau halau dulu ember dari tabrakan dengan benda lain yang terseret bersamamu. Kau tahu, pohon terbang, hewan, mobil, atap rumah, dan bahkan seluruh rumah. Segala sesuatu yang ada di jalur tornado super kuat akan segera ditarik dan diputar dengan kecepatan hingga 500 km per jam. Dan bahkan jika kau berhayal dengan keajaiban, kau bisa menghindari bertabrakan dengan semua puing ini. Dan jika tangki oksigenmu itu penuh dan kau bisa bertahan di dalam tornado, tolong untuk ingatlah, kalau tornado akan berakhir cepat atau lambat, maka tornado akan melepaskanmu. Tenang, kau ada di tengah lautan tanpa ada yang mengganggumu. Dan tidak ada kehidupan apapun dalam radius ratusan kilometer. Jangan menangis, aku akan membantumu bertahan, dasar pecundang. Dengarkan baik-baik dan ingat semua yang aku katakan. Pertama-tama, yang terpenting adalah menemukan air minum yang bersih. Cara termudah adalah menjilat tetesan embun yang terkumpul di rakit. Bukan itu, Arnie, itu kotoran burung. Sayangnya, ternyata tetesan embun tidak cukup untuk bertahan lama. Cara yang lebih sulit adalah menemukan semacam tangki untuk menampung air hujan. Tapi kau mungkin mati sebelum hujan. Jadi mari kita lanjutkan ke cara yang ketiga. Dan ini adalah yang paling sulit. Arnold terlalu bodoh untuk melakukan ini. Tapi kalian para penonton dengarkan. Ambil 2 wadah, 1 tas dan 1 pemberat, kalian bisa membuat penyuling air. Masukkan air laut asin ke dalam wadah yang lebih besar, lalu air akan menguap dan berkumpul di tengah kantong lalu menetes ke wadah yang lebih kecil. Dan voila, air minummu yang baru saja disuling sudah siap. Arnie, saatnya memancing. Makanlah hasil tangkapanmu yang tidak terlihat beracun. Alga, plankton, ubur-ubur, bahkan ikan kecil pun bisa ditangkap dengan kaos sederhana. Iya, mungkin rasanya seperti kotoran, Arnie, tapi kau mau mengeluh pada siapa?
Aku tidak menyarankanmu untuk melihat laut terlalu lama. Sinar matahari akan terpantul dari permukaan air dan bisa membakar matamu. Kau tidak akan lagi melihat dunia, tapi dunia akan tetap melihatmu. Dan aku rasa itu lebih baik. Arnie, kau harus memasang kanopi di atas rakit untuk melindungi dirimu dari sinar UV. Thermal shock di laut terbuka dijamin mematikan. Namun ngomong-ngomong Arnie, badai akan datang lebih cepat sebelum matahari mulai mengancammu. Agar rakit tidak terguling, kau bisa menaruh semua benda berat di tengahnya dan mintalah ampun pada Poseidon. Selamat Arnie, kau sudah selamat dari badai. Tapi tetap saja, masih ada masalah dalam mencari daratan. Kau tahu, aku lupa memberitahumu Arnie, kau berada di titik terjauh dari daratan di seluruh samudra dunia. Poin Nemo. Pemukiman manusia terdekat berjarak 400 km. Itu pun di Stasiun Luar Angkasa Internasional.